pesantren itu kan soal kemandirian tadi. Kemandirian. Kita diajari mandiri. Dan kita juga dari sejak kecil diajari memanage keuangan. Zaman saya dulu mondok itu biasanya kalau tahu 30.000, saya menangi 25.000, 30.000 satu bulan. Satu bulan ya? Satu bulan. Oke. Itu bagaimana di manage agar cukup sampai akhir bulan. Perharinya, jajannya sekian. Nah, ini kan belajar akuntan secara gratis. Kita belajar memanage keuangan. Juga kita akan ketemu dengan orang-orang baru. Orang-orang baru, karakter baru. Kita ketemu dengan orang dari teman-teman dari Madura dengan karakter Maduranya. Kita ketemu dengan teman-teman dari Sunda. Kita ketemu teman-teman dari luar Jawa, teman-teman Betawi. Akhirnya santri itu biasanya mudah bergaul, karena sudah biasa, gitu. Dan biasanya kita menjadi punya semacam kepercayaan diri. Bergaul dengan siapapun, ayo. Oke, karena di pesantren kita sudah biasa bersosialisasi. Itu yang saya rasakan. Itu butuh perjuangan. Setahun, 2 tahun, itu bahkan. Ya, tapi sekali lagi yang terpenting adalah doa dan kesungguhan dari orang tua. Ketika orang tuanya itu mantep, bismillah, bocah dicul nang pondok, tiap malam doakan di-Fatihai, nah insya Allah anak akan kerasan di pesantren. Jadi yang penting ibu sing mantep, bapak sing mantep, punah anak bidonni abdibi. Allah bersabda dalam hadis qudsi seperti itu, bahwa aku, kata Allah, tergantung persangkaan hamba-hamba. Jadi kita berhusnudzon saja kepada Allah. Gusti, anak kula lebet ke pesantren, kula pasrahke panjenengan Gusti. Niki bocah kersane berada di jalanmu ya Allah. Anak saya ikhlaskan untuk menghidupkan ilmumu ya Allah. Anak saya ikhlaskan untuk menjadi pejuang agamamu ya Allah. Maka berikanlah kecukupan bagi anakku. Yakin anak itu di pesantren berada di jalan Allah, maka Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan kesehatan, Allah yang akan memberikan ilmu. Jadi kalau bapak ibu mantap seperti itu, Allah pasti akan memberikan semuanya. Karena Allah sudah berjanji, ana bidonni abdibi, bahwa aku tergantung persangkaan hamba-hamba. Jadi Anda yang yakin, yang optimis, dan Anda tidak usah terpengaruh dengan media-media berita-berita ini. Ada memang ya, kita tidak menutup mata. Mungkin ada pesantren yang punya masalah dengan kekerasan anak. Ya, 1, 2. Mungkin juga ada pesantren yang punya masalah dengan soal bully-bulian gitu. Tapi insya Allah lebih banyak pesantren yang sehat. Tidak ada pesantren yang menyakiti pada santri-santri. Ya, kalau kemarin ada, yaitu 1, 2. Dan gimana ya? Maka kalau Anda cari pesantren itu yang sudah jelas saja lah. Sudah jelas reputasinya, sudah jelas track recordnya kan. Bahwa kayak nang pondok kayak harus berdiri puluhan tahun dan tidak ada masalah, gitu kan? Ya, itu berarti jelas track recordnya. Bahkan ada pondok yang sudah berdiri 100 tahun, alhamdulillah tidak ada masalah. Kita bisa lihat alumni-alumninya, nah, itu kan dari situ. Ya.
Kalau Anda asal-asalan pesantren ya bisa dapat pesantren yang kayak kemarin yang di viral itu. Ada pesantren yang sholat jamaahnya laki perempuan satu soft gitu ya. Salamnya juga nggak cetar gitu. Ya, itu kan aduh, itu kan bahaya. Maka cari pesantren yang jelas-jelas aja lah. Sudah jelas akidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas MU-nya, jelas alumninya kayak apa, jelas kiainya kayak apa. Udah, insya Allah di situ aman, mantap lah, itu aja. Ya. Guys, tapi di masyarakat ini masih ada yang terdengar dengan bangunan yang megah, bangunan yang wow. Kemudian pakaian mondok di sana kalau mondok pakai jas nih rapi dan juga yang lainnya. Bahasanya juga bahasa 1, 2, 3, 4 bahasa dipelajari semua di sana ya seperti apa dengan fasilitas yang saat ini ada. Ya kita tidak menutup mata bahwa ada peribahasa seperti itu. Bahwa kita ini akan menghukumi, kita akan mensimpulkan sesuai yang kita lihat dengan mata. Wallahu yahkumu bil batin. Sementara Allah lah yang bisa menilai mata batin manusia. Memang ketika dilihat bangunannya bagus, pakaiannya rapi, kemungkinan di dalamnya juga bagus. Tapi kalau soal akidah ini nggak bisa di berbanding lurusnya dengan fasilitas. Sekarang banyak pesantren-pesantren yang mungkin fasilitasnya bagus karena dia dapat support dari Timur Tengah, ya, support dari luar negeri. Ya. Sementara apakah akidah, paham-paham yang mereka bawa dari luar negeri itu cocok untuk kita? Nah itu yang harus dipertanyakan. Jangan cuma melihat bangunannya, pakaiannya. Kadang bangunannya bagus, jas-jasnya rapi, tapi dia nggak mau hormat bendera merah putih. Ini bermasalah menurut saya, lebih prinsipin daripada sekedar itu. Karena kita pengen anak-anak itu nanti berbakti kepada, di samping pada orang tua, agama, juga berbakti pada bangsa dan negara. Ya. Jadi kalau anak-anak dididik untuk tidak mencintai negaranya, ini akan jadi problem. Suatu ketika nanti akan jadi masalah yang serius. Jadi tolong jangan hanya melihat tampilan-tampilan fisik, tapi justru yang prinsip-prinsip tadi. Soal akidahnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, ideologi kenegaraannya kayak apa. Ini yang harus dilihat pertama kali sebelum melihat tampilan-tampilan fisik tadi. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih untuk Gus Yusuf yang sudah berkenan membahas dan juga membahas terkait dengan pertanyaan yang masuk di malam ini. Yakni di Baiti Jalan Termaku Surga kebagian yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Ini semoga juga mewakili dari beberapa wali santri yang saat ini memang sedang berharap-harap nyaman, baik, sehat semua untuk santri yang ada di pondok pesantren seperti itu. Di malam ini untuk keluarga masih akan bergabung bersama kami. Silakan untuk bisa bergabung di 0815 7870 940. Anda bisa menyampaikan beberapa pertanyaan Anda bersama beliau, atau juga di 0933143330 untuk sesi phone live-nya ya. WhatsApp-nya juga masih kami nantikan terus yang sudah ada kirimkan. Coba selamat malam dan terima kasih dari Hanafi. Gus, mohon petunjuk karena kami sudah daftar dan ingin mondok di Ponpes API di Tegalrejo, tapi belum lolos tesnya. Padahal orang tua pengen sekali bisa mondok dari Kang Sukaworo di Ponpes, mobil khusus dari Alam Berkah Gus Yusuf. Solusinya bagaimana biar putra kami bisa mondok ini Gus? Terima kasih. Jadi ini perlu saya luruskan ya. Jadi kalau mondoknya untuk menjadi santri itu sebetulnya tidak ada persyaratan lain kecuali niat dan semangat. Ya. Santren API Tegalrejo ini tidak ada kata menolak santri. Siapapun kita terima. Santri ya, santri. Kalau yang tes tadi
itu kan yang sambil sekolah. Nah, sekolah, SMP, SMA, SMK itu yang dites, yang dibatasi itu yang sekolah, karena kita mau ikut aturan dari Dignas. Jadi satu kelas itu maksimal menerima siswa sekian. Itu ada aturannya di Dignas. Tiap tahun ajaran baru satu sekolahan maksimal menerima siswa sekian. Ya, Lebih satu saja itu nggak masuk dapodik, nggak ikut ujian. ya. Nah, itu yang membatasi itu sekolahannya. Gitu. Kalau ngajinya nggak ada, silahkan masuk di pesantren salaf yang tanpa sekolah. Oh itu nggak ada batasan, siapapun kita terima. Itu tidak ada batasan umur, tidak ada tes, tinggal nanti masuk menyesuaikan. Kalau yang di rumah sudah kenal Al-Quran, biasa membaca tulisan Arab, mungkin sama sekali belum bisa baca, di sini masuk di tingkat persiapan. Atau yang di rumah sudah ngaji jurumiyah, maka di sini nanti bisa langsung masuk ke sorof. Kalau yang di rumah sudah sorof, dites kok mampu, masuk alfiyah, mampu. Artinya semua diterima kalau di pesantren sudah waton yang dengan sekolah tadi, itu ada tes-tesnya. Itu disesuaikan dengan regulasi dari Dignas, dari pemerintah yang memang sudah menetapkan. Itu yang harus dipahami di situ itu. Ada yang tahun ini belum diterima masuk SMP, terus kadung wis kepengin di Tegarjo, akhirnya dia ya sudah masuk di salaf saja dulu. Masuk di salaf sambil setahun nunggu nanti pendaftaran dan ajaran baru lagi, baru dia daftar dengan sekolah. Jadi setahun ini persiapan ngajinya dulu. Karena kadang-kadang banyak yang tidak diterima itu ya karena itu mungkin sekolahnya bagus tapi belum pernah ngaji. Nah kadang-kadang di situ Ya, balance ya. ya nggak balance, jadi nggak diterima. Karena memang ya di Subhanul Waton itu kedua-duanya memang dipacu. Ya, itu maka ada yang udah biar setahun dulu di salaf, biar dia ngaji dulu, nanti tahun ajaran baru daftar lagi. Ada yang seperti itu. Monggo. Jadi sekali lagi bahwa pesantren Tegarjo tidak ada istilah nolak santri. Semua kita terima. Itu ya. Baik. Kalau sekedar informasi saja Gus, untuk pondok pesantren API Salaf Tegarjo itu dari batas usia berapa sampai usia berapa nih Gus? Usia terkecil adalah lulusan SD, lulusan MI. Kita kalau ada yang pengen kelas 1 SD pengen pesantren, di sini ada komplek khusus Tarbiyatul Aulad TA. Itu anak-anak usia SD. Nah, di situ ngaji dan sekolahnya di dalam pesantren. Istilahnya mungkin kalau hari ini ya kayak homeschooling lah. Ya tinggal nanti ikut ujian. Ya, tiap hari itu anak-anak yang usia-usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada khusus kompleknya namanya TA Tarbiyatul Aulad. Tapi kalau yang di pesantren induk itu rata-rata sudah lulus SD minimal atau banyak yang lulus SMP. Tapi nanti tergantung kemampuan ngajinya. Jadi yang di rumah lulus SD kadang di sini bisa kumpul satu kelas dengan yang lulus SMP. Begitu. Karena yang lulus SMP itu di rumahnya belum ngaji. Ya. Bahkan ada yang di rumah lulus SMA di sini kumpul dengan anak ya lulus SD, namanya kan. Kan ini soal kemampuan ngajinya. Tidak ada istilahnya, tidak melihat ijazah dari sekolah formalnya kan. Begitu. Ya,
begitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah Gus Yusuf sampaikan ya. Untuk Pak Sarafi, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih ya. Tadi sempat dijawab oleh beliau, semoga cukup jelas ya mana yang ponpes salaf, kemudian mana yang boarding school atau yang ada di Subhanallah sambil sekolah, beda ya. Oke, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Untuk berikutnya, Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Mau tanya Gus, lulusan dari pondok pesantren apakah juga bisa melanjutkan ke depan kelak untuk meraih cita-citanya? Semisal untuk mau daftar TNI atau Polri, mohon dijelaskan. Ya, kemarin seminggu yang lalu Pak Kapolri sempat hadir di pesantren API Subhanallah yang di Secang. Tepatan ada acara halal bihalal RMI. Ya, di situ banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari para kiai-kiai. Tentu Kapolri juga menyambut baik dan merasa bahagia karena itu wujud kecintaan pesantren terhadap Polri. Akan lebih baik kalau santri-santri yang berprestasi bisa gabung di Polri. Bahkan beliau menyampaikan ada jalur khusus untuk anak-anak pesantren. Jadi ada pendaftaran reguler dan juga ada yang non reguler untuk anak-anak pesantren. Ya tentu persyaratan mendasar harus terpenuhi. Ya seperti fisiknya, ya meskipun pengen uplak-upluk ya di polisi ya patut gitu kan. Jadi fisiknya juga, tentu juga anak-anak yang masuk ke situ anak-anak yang punya ijazah akademik, bisa lulusan SMA, bisa lulusan SMK, bisa lulusan MA, aliyah, itu yang masuk di Polri. Kalau yang di salaf, saya rasa memang tracknya tidak ke sana, jalurnya tidak ke sana. Jalurnya tidak ke sana. Salaf itu sebetulnya bisa ada istilah muadalah atau ijazah persamaan, ada. Tapi biasanya dipakai untuk melanjutkan ke universitas atau ke luar negeri, misal ke Al-Azhar, ke Maroko atau kemana, itu bisa ada istilah syahadah, pengakuan dari pesantren bahwa anak ini sudah lulus sekian tahun ngaji ini. Nah, itu tracknya ke sana. Tapi kalau putranya dengan pengen nanti menjadi anggota Polri, TNI, ya masuk aja di Subhanallah nanti pesantren juga di SMA atau di SMK. Itu ada beberapa yang sudah masuk di TNI Polri. Ya, begitu ya Gus ya. Ya baik, terima kasih. Artinya untuk akademik juga tetap berjalan, untuk ngaji ya. Baik, masalah untuk yang mungkin biasa gatal-gatal itu gimana nih? Tetap bisa di... Iya, itu kan tadi memang ya di pesantren itu banyak sekali yang cobaannya ya. Karena yang namanya kumpul dengan orang banyak itu ya, salah satunya faktor kesehatan tadi, faktor kesehatan. Ya, Maka kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin tidak separah zaman dahulu. Kalau sekarang itu hidup sehat ini sudah mulai sudah mulai menjadi habit ya. Sudah menjadi habit dan kita selalu mengajarkan, menekankan bagaimana pola hidup sehat ini ya. Tapi tetap ada beberapa santri yang mungkin punya masalah dengan kulit, dengan kesehatan, itu masih ada. Tapi ya tidak seperti dulu. Apalagi kan kita sekarang juga sudah punya rumah sakit kan. Kita sudah punya rumah sakit, selalu memberikan penyuluhan. Jadi seperti pesantren salaf itu kita setiap beberapa bulan sekali nanti kepala kamar dikumpulkan, diberi penyuluhan
dari rumah sakit ya, apalagi terkait dengan mungkin pas lagi ada wabah, mungkin ada penyakit menular atau apa itu, alhamdulillah pesantren tidak pernah ketinggalan antisipasinya dan penanganannya ya, karena kita sudah ada rumah sakit umum Subhanul Waton yang selalu berada di tengah-tengah santri ya. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas ya, malam ini bersaja stay tune di 90.1 Fas FM, serta untuk beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ya di malam ini. Ada juga pertanyaan yang sudah ada sampaikan Gus dari Utakin. Kalau lulus SD terus pengen mondok tapi pengen lanjutin ke jenjang SMP juga, apakah bisa gitu? Iya, ya bisa, tinggal daftar di SMP Subhanul Waton. Tapi sekali lagi kalau itu ada tesnya untuk SMP itu. Kita ini sudah punya 2 SMP, satu di Tegalrejo, satu di Bandungan. Satu lagi kita juga punya sanawiyah di Tegalrejo. Nah, itu agar apa? Agar daya tampung kita itu semakin banyak. Tapi ya mohon maaf, memang masih ada juga yang tidak diterima karena memang ya yang daftar banyak sekali gitu yang daftar. Nah, tapi dengan 3 sekolah ini betulnya kita sudah upaya kita untuk menerima santri sebanyak-banyaknya. Kalau santrinya oke lah, tapi sekolahnya ini loh, ini yang kita nggak bisa siasati karena memang ya tadi setiap kelas itu dibatasi harus sekian anak, nggak boleh lebih. Karena itu menyangkut ya dapodik, daftar pendidikan anak di sistem didik nasional kan. Ya, nyuwun doanipun ingkang yoga anak ya, yoga kulon kraos wonten pondok. Ya. Monggo Bu di Fatihah tadi yang sudah saya sampaikan juga anak itu agar apa ya? Jadi ada 3 hal sebetulnya. Satu, itu doa. Yang kedua juga, anak nang pondok itu kan prihatin ya. Saya selalu sampaikan ketika ada siswa baru, santri baru datang itu saya sampaikan, nduk tolong bayangno paling ora kepenak. Ketika kamu mau masuk ke pesantren, bayangkan yang paling tidak kepenak. Tidur gue mesti empet-empetan, mau mandi antri, makanan tidak seperti di rumah. Kalau di rumah setiap saat tinggal buka kulkas, setiap saat tinggal masuk ke meja makan. Di sini nggak bisa. Kamu untuk makan pun tetap harus mungkin antri, dan itu lauknya tidak selengkap yang di rumah. Wis bayang langsung paling kepenak. Kalau kamu membayangkan sing ora kepenak, insya Allah kowe kerasa. Insya Allah kowe kerasa. Tapi nek kowe kepengin kepenak, ya ora usah nang pondok, nang omah wae. Iya kan? Tapi sekali lagi rakit ke hulu, renang ke tepian kan? Sekarang niatkan kamu itu untuk prihatin, untuk perkoso, insya Allah kemudian kamu akan bahagia. Yes, latihan prihatin sih, latihan poso, latihan melek, latihan prihatin. Sesok kowe tembe burine harap bahagia. Nah itu ketika anak prihatin, ya saya berharap ibu orang tua di rumah juga ikut prihatin. Itu loh. Anak itu di pesantren Senin Kamis puasa. Ayo, ibu yang di rumah juga ikut puasa lah. Hidup-hidup bantu anak-anak itu, bantu merehatini anak. Jadi memang itu penting. Jadi apa ya? Minimal puasa Senin Kamis. Namanya kita besok mau puasa hari Kamis ya. Niat ingsun poso Kamis
derek tindak lampah Kanjeng Nabi lan kula niat Gusti nyirakati anak kula. Tinggal belakangnya dikasih lillahi ta'ala. Itu jadinya. Jadi saya sering memberikan contoh yang sederhana. Dimas tahu kan yang namanya keris kan? Iya Gus. Ya. Keris itu barang mati, tidak ada nyawanya. Keris itu juga tidak ada akalnya. Tapi sing jeneng keris naga sasra sabu pinten, sakti mandraguna. Ada keris setan kobereki ageng pemanahan. Itu kita. Padahal barang mati, kenapa bisa sakti? Itu. Kenapa? Jawabannya karena itu ditirakati oleh Empu Gandring, Empu Sendok, para pembikin keris. Bengi dilek-leki, disuwunke marang Gusti, awan dipasani, ditirakati. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada senjata ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada keris ini. Allah sudah janji untuk uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang kamu minta. Jadi yang memberikan kekuatan itu Allah, yang sakti itu Allah, yang kuat itu Allah, bukan kerisnya. Allah memberi karena diminta oleh hambanya. Ya saya jujur aja, kalau keris naga sasra barang ini membawa roh, hanya lihat di ketoprak aja. Tapi saya pernah sekali Dimas, ada temen itu pamer ya, atau memperlihatkan di depan saya, Gus, saya punya keris ini lumayan, bahasanya gitu. Belum sakti-sakti apa, lumayannya gimana? Keris itu ditaruh di meja bersama teman saya, cuma ditunjuk aja, Tani, bangun, subhanallah, ngadeg, cebiran gitu loh, ya. Langsung berdiri, subhanallah, berdiri. Saya juga kaget. Saya dalam hati lumayan tenang. Dia bilang, Gus, ini seandainya saya ngomong Buddha Banyuwangi, les itu berangkat ya. Itu nyata. Pertanyaannya sekarang coba, ibu bapak yang punya anak usia 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, besok pagi coba jam 4:30 sampai duding putranya, Tani, kira-kira sama judul. Harus lewat ya malah. Iya. Kok kalah sama keris yang nggak punya otak, yang nggak punya nyawa, itu diperintah bangun bisa langsung bangun. Anak-anak kita karena nggak ada alakoh, nggak ada hubungan batin. Keris ki manut krono jadwalane dia bengi. Keris ki manut krono tirakati. Sementara anak-anak kita, meskipun itu darah daging sendiri, kalau tiap malam nggak pernah di-fatihai, orang tahu dipasangi. Ibarat handphone itu nggak ada sinyalnya, nggak connect gitu, nggak connect, nggak ada alakoh hubungan batin yang kuat antara orang tua dengan anak. Maka kiai dengan santri itu bisa kuat hubungannya. Mungkin melebihi orang tua dengan anak. Karena apa? Karena kiai tiap malam mendoakan. Kiai tiap malam mendoakan. Bahkan kiai nirakati masani santri-santrinya. Mulu santri, lu yang tinggal kiai ini ada. Itu. Maka saya sering itu pertanyaan dari guru-guru di sekolah umum.
di sekolah formal, SMP, SMA. Gimana ya Gus ya, biar anak-anak di sekolah itu bisa kayak santri, dengan gurunya bisa taklim, bisa takut, dan gurunya itu punya wibawa. Saya jawab sederhana, kalau Anda pengen anak-anaknya seperti santri, ya gurunya harus jadi kiai. Artinya apa? Jangan malam juga harus bangun, melek, bocah-bocah di Fatihah Pak, Bu. Kalau pengen jadi santri, gurunya juga harus seperti Bu Nyai, siang hari juga mau puasa, mau selalu bocah-bocah. Pasti nanti anak-anak taat kepada jenengan, karena jenengan juga Fatihah. Tapi kalau jenengan hanya datang sebagai guru, pagi jam 7 masuk kelas, jam 1 keluar, selesai, malam tidak ada ikatan apapun, ya jangan harap Anda seperti anak-anak seperti santri. Ya, sederhana itu ya. Ini soal doa, soal prihatin, soal riadoh gitu. Karena juga al-ujroh di qadri ta'ab, bahwa Allah itu akan memberikan kekuatan, memberikan ilmu, memberikan derajat, akan dilihat seberapa tingkat kesulitan. Saya prihatin sampean saya boleh. Gitu. Itu mungkin Mas ya. Baik, terima kasih. Tapi jangan takut prihatin gitu ya, Gus ya. Baik. Untuk keluarga pas yang sudah bergabung bersama kami di malam ini sudah atensi di 0815 767 940. Bagi keluarga pas yang hendak ingin ikutan sesi falak, mohon maaf ya karena waktu sangat terbatas. Kami close, kami tutup dulu untuk kesempatan Anda yang akan berinteraksi di malam ini ya. Ada beberapa pertanyaan di malam ini belum sempat kami jawab, kami akan save dulu. Terima kasih Pak, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kami bahas kembali untuk Anda. Biasanya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, kembali ke persoalan awal tadi, bagaimana kesungguhan dari orang tua. Anda harus berpikir panjang bahwa anak ini adalah investasi dunia dan akhirat kita. Al-abna tadullu ala sorfil abad, bahwa kemuliaan anak ini akan menunjukkan seberapa kemuliaan orang tua di sisi Allah nanti. Ketika kita mampu mendidik anak-anak menjadi solih-solihah, maka anak akan memuliakan orang tuanya di hadapan Allah. Karena anak itu adalah amanah yang harus kita jaga. Tapi ketika kita lalai mendidik anak-anak hingga anak-anak itu rusak akhlaknya, maka anak pun juga akan menyeret orang tuanya di jurang kehinaan di sisi Allah. Man tarokal jahil fakullu dzanbin alaihi. Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang meninggalkan anak-anak bodoh, orang tuanya wafat, anak gak bisa ngaji, ibunya situ, anak gak bisa sholat, fakullu dzanbin, maka dosa-dosanya anak orang tua yang akan menanggungnya kelak. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, gak rugi Anda berjuang untuk anak-anak, karena anak akan memuliakan orang tuanya. Ya. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas. Ya, malam sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat malam. Untuk ada yang masih sedikit lambat, besok di hari Jumat Anda bisa mendengarkan siaran ulang kami dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, kita untuk undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.